Kan Bu ya, kok beda ya antara terima kasih dengan memuji. Padahal itu identik sekali dengan kita dikasih rezeki, pasti bilang alhamdulillah. Mohon pencerahannya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, ucapan alhamdulillah itu adalah ucapan formalitas sosial dalam masyarakat Islam. Seperti assalamualaikum, itu adalah sapaan sehari-hari. Yang intinya semoga Anda dalam keadaan selamat. Assalamu utawi keselamatan, iku alaikum moga tetap ingatase panjenengan. Jadi assalamualaikum itu adalah ucapan sehari-hari ketika bertemu, ketika berpisah, yang isinya doa semoga Anda dalam keadaan selamat, menggantikan ucapan-ucapan pada zaman jahiliyah. Kalau pagi bilangnya im sobahan, selamat pagi. Yang selamat pagi ya kiranya beli. Selamat siang, yang selamat siangnya kamunya mah enggak. Kalau assalamualaikum, semoga engkau dalam keadaan selamat, menggantikan. Nah, kemudian ketika menyatakan kegembiraan mendapatkan rezeki, kita mengatakannya alhamdulillah. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahirabbil alamin. Di akhir doa mereka mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi alhamdulillah ini atau wasyukrulillah ya, itu kita ucapkan, kita bahasa Indonesianya namanya terima kasih, bahasa Inggrisnya thanks a lot atau thank you very much, dalam bahasa Prancisnya merci beaucoup dan sebagainya. Itu ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasih kepada Tuhan itu mengatakan alhamdulillah, segala puji aku selalu memujimu. Itu saja persoalannya. Nah, sebetulnya kalau kita ini senang memuji Allah karena dapat rezeki, semua orang bisa melakukannya. Betul nggak? Dan etika atau budi pekerti kita tanamkan sejak kecil. Sebetulnya kita punya nilai-nilai moral tentang etika dan sebagainya yang sengaja kita wariskan kepada anak-anak kita, kiai kepada santrinya, guru kepada muridnya, sehari-hari sebetulnya. Ketika ada tamu terus ngasih uang kepada anak saya, dia ambil disemprot uangnya, terus dia lari. Saya panggil, sini dulu, ada sini dulu. Apa itu? Uang dari mana? Dari tamu. Begitu caranya. Bilang apa? Ya, makasih. Begitu anak abah itu. Sehari-hari saya menanamkan anak saya untuk berterima kasih kepada orang yang berbuat baik. Nah, kamunya sendiri setiap hari dapat nikmat Allah, nggak ada alhamdulillahnya, gimana sih? Malah kau klaim ini dapat jerih payahku. Kan gila semua itu. Aku punya sawah 40 hektar. Ini adalah hasil banting tulang peras keringat. 20 tahun mangan karo ndas petek bagi kita. Sama sekali tidak ada bilang ya Allah terima kasih. Kenapa? Sebabnya engkau tidak bersyukur pada Allah karena kamu tidak merasa diberi. Sebabnya tidak merasa diberi karena engkau merasa berusaha. Itu penyakit. Banting tulang peres keringat. Apa hubungannya rezekimu dengan keringatmu? Ada nggak hubungan kausalitas, sebab musabab? Kalau memang iya, kenapa tukang sekop pasir di atas maya yang tiap hari berkeringat nggak ada yang kaya? Kenapa? Sing limbang limpung bae sugi, ana beli.
bapaknya mati dapat warisan 80 hektar. Padahal dia tiap hari main-main aja ngadu jago. Ada nggak? Ya salahnya. Jadi nggak ada hubungannya. Sebetulnya mah itu adalah pemalsuan dari setan lah, katakan saja. Tapi kesian juga lah, misalnya setan lah, ngelas babak belur setan. Tiap hari disalah-salahkan manusia. Ya, nafsu kita sendiri mengingkari pemberian Tuhan. Jadi alhamdulillah itu hakikatnya adalah ucapan terima kasih kepada Tuhan atas nikmatnya. Nah, kalau diberi nikmat itu lalu kita mengucapkan terima kasih, semua orang bisa melakukannya. Tetapi ketika diberi musibah, bisa sabar enggak? Iya, ya sabar ya lebar. Jadi sudah salah paham. Begini, nikmat Allah yang berlimpah ruah, yang tak terhitung. Hanya karena mobilmu hilang, 3 bulan kau marah-marah habis-habis. Nikmat yang sekian banyak kau lupakan semuanya. Betul nggak? Hampir semua orang begitu semua. Saya kasih Anda uang 1 miliar. Oke? Terus 100.000 diambil. Kamu kecewa. Sampai kamu lupa dapat uang 1 miliar. Hanya karena 100.000 hilang. Masuk akal nggak? Mau nggak saya kasih kamu 1 triliun? 1 triliun. Saya minta 500 miliar. Saya minta 500 miliar. Jadi kamu dapat berapa itu? Dapat 100 miliar ya? Iya kan? Saya kasih 1 triliun. Soalnya kan 1.000 miliar. Saya minta 900. Berarti kamu ada berapa sisanya? Gelem beli? Bener. Ini kan receh. Dikasih rezeki sekian puluh juta setelah panen. Lalu diminta 10% buat zakat. Keluar enggak? Itu kan persoalannya. Jadi dikasih 1 miliar, saya minta 900 juta ya, 900 juta. Jadi masih dapat 100 juta. Mau nggak? Nggak mau kamunya, pengen KB. Kan irasional. Ini kan jadi persoalannya. Jadi gini aja lah, saya ngasih tahu, kalau ada sesuatu hilang, nggak usah bersabarlah. Katakan, ya Allah, aku ikhlas ridho. Aku tidak minta uang yang hilang itu ditemukan kembali atau balik lagi, nggak usah. Saya minta gantinya aja deh, yang lebih bagus. Mobil hilang, ya udah ikhlas. Nah, ketika uangmu hilang, dicuri, dicopet dan sebagainya, kamu niatin untuk sedekah, ya udah, ya Allah, halalkan uang saya. Yang nyopet saya dihalalkan. Itu sedekah sirri yang paling hebat. Sedekah sirri yang paling hebat. Kenapa? Karena yang nyopetnya tidak berterima kasih kepadamu. Jadi usahakan supaya amalmu diterima dengan baik. Setiap berbuat baik, cobalah hilangkan keinginan dilihat orang. Apalagi kebaikanmu engkau ceritakan kepada orang lain. Dengarkan baik-baik. Ketika ada orang berbuat baik, silakan sanjunglah, apresiasi, berikan penghargaan. Tapi ketika engkau berbuat kebaikan, jangan kau ceritakan kepada siapapun,
Karena itu sangat menyebalkan. Kita jadi nggak senang orang yang menceritakan kehebatan dirinya. Memang enak. Beli kieu ngerongokan ya. Menurut saya enggak. Ya ini psikologi ya, psikologi sanjungan ya. Kita mesti paham. Nah, penyakit yang paling inti di dalam mengharapkan pujian orang lain itu dalam aplikasi penyakit ria, kepengen diketahui orang lain. Sodako nunggu kalau banyak orang, ya kan? Bawa wartawannya 4, baru itu diekspos di surat kabar. Dia tampilkan kebaikan-kebaikannya. Ya, ini fenomena sehari-hari. Ya, kalau isunya itu dia lagi meraup suara untuk pemilihan supaya dia terpilih, ya memang begitu caranya. Ya rugi deh kalau diem-diem mah. Ya dong, niatnya gak tukukin makin dia. Tuku apa? Tuku suara. Ya iya sengaja dikumpulin. Majlis istighosah, majlis zikir, Fajrul Islam dikumpulin. Ya kan wartawan nih. Oke, ini saya bangunkan ini ya, nanti dibangunkan foto segala macam. Itu kampanye, ini memang begitu. Ya kan? Tidak terpikir ingin mendapatkan imbalan di akhirat. Tidak ada pengen ridho Allah. Dia pengen dapat jabatan, kan begitu. Itu nol itu masih selesai. Jangan berharap. Dan itu bukan kebaikan. Kalau kamu ngasih cewek cantik uang 5 juta, sedekah bukan? Apa Rane? Sawer. Nah, ketika engkau terus ikhlas ya untuk berbuat baik menolong orang lain dan betul-betul lillahi ta'ala, coba yang murni, jangan ada keinginan kepengen dilihat orang. Nunggu ngasihnya kalau sudah tamu banyak, niki ya kerja, nah 5 juta, semoga orang pada kagum semuanya. Kitanya merasa senang dikagumi orang tuh. Bukan main. Lagi resesi ekonomi seperti ini, susah makan, kok dia ngelontorkan uang 5 juta nyumbang orang, luar biasa. Seneng kan? Berdesir darahnya tuh. Substansinya nggak ada. Hilangkan itu semuanya, karena di situ ada high treason, pengkhianatan besar kepada Tuhanmu. Di mana letak pengkhianatannya? Satu, bahwa itu adalah kebaikan Tuhan. Engkau hanya dijadikan sebagai perantara oleh Tuhan untuk menyampaikan kebahagiaan itu kepada orang lain. Kamu mengklaim itu sebagai kebaikanmu, jahat nggak? Kalau saya nyuruh Kang Jaul, ini tolong kasihkan sama teman kamu tuh, Dokter Ali, ya kan, 1 juta. Dia bilang, ini kamu saya kasih 1 juta, dia sembunyikan nama saya, pengkhianat tuh nggak? Oke? Saya urai nih, terus penyakit ini biar paham. Oke. Kemudian lagi, bahwa Allah kan mengatakan, apapun semua yang kau lakukan, kami memantau, kami mengetahui gerak-gerik hatimu, kami tahu semuanya. Kebaikanmu sebesar atom pun kami catat semuanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Kami tahu semua. Kami yang menyaksikan, kata Allah. Nah, ketika engkau berbuat baik, minta disaksikan oleh orang lain, tidak merasa cukup Allah sebagai saksi, Anda siapa? Kau sepelekan Tuhanmu, kesaksiannya tidak ada artinya, perlu kesaksian manusia. Siapa itu enggak? Nah, ini kalau kita kupas ria nih,
nggak bisa habis. Iya, jadi selama ini kita perlu ada pendalaman, kita berpikir analisis ke dalam semuanya, jangan terlalu sering mudah melebar, nanti kita nggak pinter-pinter nanti. Iya, akhirnya tiap hari ngaji ganjaran melulu, ceritanya sorga, neraka, bidadari lah, otak sorga. Nggak paham, sampai akhirnya memastikan dirinya pasti masuk yang tidak sama dengan gue, neraka semuanya. Bisa terjadi. Itulah makanya perlu perenungan, makanya majelis zikir Fajri Sam ini juga perlu. Toh seminggu sekali, apa sih ruginya? Dan juga kedamaian itu, kebahagiaan itu, engkau sendiri yang merasakannya kok. Iya, nyaman, banyak teman, sering ketemu. Kebahagiaan ketemu teman itu luar biasa loh. Tolong perhatikan bahwa teman adalah kekayaan di dunia yang sangat besar artinya. Kita hidup ini harus banyak teman. Jangan banyak musuh, tapi musuh tetap aja ada. Iya, ya tapi kalau 100 teman musuhnya 2 ya sudah hebat lah. Ya kan, jangan sampai temannya 2 musuhnya 100. Ya, kenapa? Karena teman itu juga sumber rezeki kita. Sehari-hari kita rezeki itu dari kantong-kantong teman kok, bukan turun dari langit. Duitnya pluk itu kan begitu, betul nggak? Yang siram pengen nyalonku jalan ke bature, si nyoblos apa? Buka warungan nggak punya teman, yang beli siapa? Itulah. Nah, ini salah satu ketika Anda sudah tidak gila hormat, Anda akan disenangi orang. Percaya enggak? Semakin Anda merendahkan diri, tidak pernah menceritakan kehebatan-kehebatanmu, engkau akan dirindukan orang. Teman mau banyak, ibu banyak, makanya lahap, tidurnya gelap, rezekinya banyak. Apalagi dengan demikian Anda sudah bisa membangun sorga di dalam hatimu sendiri. Makasih.